kalau misalnya dilihat begitu ya, kira-kira nih, seharusnya yang dilakukan oleh Indonesia, pertama kali ini apa? Hadir langsung di jalur Gaza itukah? Atau, karena kan kalau misalnya kita lihat sebenarnya ya bahkan Turki dan Arab Saudi dan kebanyakan di negara-negara Timur Tengah sendiri sudah menyatakan sikapnya bahwa, menolak, Ya, upaya untuk mengosongkan Gaza iya, gitu ya dalam bentuk apapun. Sebenarnya ini sudah ada jawaban ya, iya. jawaban, telak seperti itu. Jadi kira-kira langkah yang terbaiklah, Indonesia yang harus dilakukan apa sih setelah misalnya, eee, batal seperti itu? Hadir langsung di Gaza itu? Ya saya berharap ya itu Presiden Prabowo bisa datang ke Gaza Mhm sebagai bentuk dukungan solidaritas langsung di lapangan mhm. dan itu akan membuat Indonesia head to head dengan Amerika. Setara Oh, lah dengan Amerika, dengan Israel. justru itu yang memposisikan, Indonesia akan makin ya gaungnya itu sangat besar mmm, karena ini negara Muslim terbesar di dunia, nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel, bangsa yang pernah dijajah datang ke tempat yang sedang dijajah. Itu kan sebuah istilahnya gaung diplomasi yang besar seperti itu. Selain ya tadi dalam konteks diplomasi mulai menginisiasi dan mengkonsolidasi kampanye global untuk menerapkan sanksi politik dan ekonomi terhadap Israel, juga kampanye global untuk menangkap Netanyahu, mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan tentara-tentara Israel yang pernah bertugas di Gaza. Tapi dalam konteks dalam negeri begini, selama ini kan kita membela Palestina itu tidak punya dasar hukum. Kita oke, selalu mengandalkan pembukaan UUD 1945 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. mmm, Kalimat itu kan masih bias. mhm, Siapa yang sedang dijajah? iya iya Siapa iya, yang mesti kita bela? Yang nggak kita tidak membolehkan penjajahan itu tetap berlangsung. Itu kan harusnya ada turunannya. mmm, Seperti itu. Nah kita kalau kita contoh Amerika, Amerika itu bela Israel punya dasar hukum dalam negerinya, yaitu namanya undang-undangnya Jerusalem Embassy Act. mmm, Undang-undang Kedutaan Yerusalem. Undang-undang itu ditandatangani Presiden eh, Bill Clinton dari Partai Demokrat. Jadi Demokrat sama Republik sebenarnya sama aja dalam isu Palestina. Sama-sama sangat membela Israel. Itu ditangani pada 1995. Isinya mewajibkan siapapun presiden Amerika yang berkuasa saat itu untuk memindahkan kedutaan besar Amerika dari ibu kota Tel Aviv ke Yerusalem. Karena ini sensitif, dalam undang-undang itu ada klausul lagi yang bilang bisa diperpanjang 6 bulan. Bisa 6 bulan, 6 bulan. Kalau dianggap, wah masih sensitif nih, wah takut oh, kenapa-napa. Boleh diperpanjang kewajiban itu istilahnya dimolorin. Nah baru pada era Trump itu dilakukan. Setelah pengakuan sepihak 6 Desember 2017, mengakui Yerusalem Barat dan Timur, itu sesuai undang-undang yang berlaku di Yerusalem namanya Yerusalem Basic Law. Itu mmm, tahun 1980 disahkan oleh Knesset Parlemen Israel. Itu kan menyatakan Yerusalem Barat yang dikuasai Israel sejak 1948 dan Yerusalem Timur 1906 sejak 1967 dicaplok Israel sebagai ibu kota Israel dan tidak boleh dibagi dua dengan Palestina. Jadi Amerika bela Israel itu punya dasar hukum dalam negerinya. Walaupun itu melanggar hukum internasional ya. iya Nah kita seharusnya melakukan pembelaan Palestina itu punya dasar hukum, nggak ikut-ikutan. iya iya iya, Kan kita kan kesannya ikut-ikutan solusi dua negara ikut. Padahal itu bukan aspirasi bangsa Palestina. Nggak pernah dibawa ke referendum. Udah gitu, wilayah Palestina menurut solusi dua negara itu semakin kecil. Teorinya cuma 22%, prakteknya mungkin 10-12%. mmm, Artinya aneh. Kita membela Palestina, membuat Palestina makin kecil lama-lama. iya iya, Harusnya kan kalau mau pakai legalitas internasional itu ngikuti resolusi partisi 1947. mmm, Waktu itu Palestina dapat 45%, eh, Israel itu dapat sekitar 55 kalau nggak salah, 55%. Nah, sedangkan 52 5% lagi yaitu Yerusalem Barat dan Timur dan Bethlehem itu di bawah statusnya hukum internasional. Tapi kan itu udah dilanggar oleh Israel.